Ya, saya hidupnya susah ya. Jadi udah gampang sebenarnya ada Windows, malah milih jalan yang susah. Oke, Google Meet udah share screen, rekam juga udah, sip. Semoga tidak ada halangan. Ya, hari ini kita nggak lama ya, bentar aja. Ya. Sama saya nggak pernah lama ya. Oh siap. Oh foto dulu, oke. Oh gitu, oke sip. Hah? Nah, candid aja candid. Candid. Ya, jadi hari ini pertemuan kedua ya dari kuliah kita Kreatif and Digital Industry. Hari ini kita akan ngomongin industri kreatif. Ini saya kayak lagi bikin materi ya. Ngomongnya kayak gini. Ya. Ya, jadi industri kreatif itu sebenarnya adalah ide kreatif yang jadi aset. Ya, sekarang siapa yang kreatif dia yang punya uang. Siapa yang kreatif dia yang punya harta gitu ya. Siapa yang kreatif dia yang punya aset. Ya, siapa yang duluan bikin sesuatu yang wah di internet maka dia akan meraja. Benar ya? Setuju ya? Setuju. Siapa yang pertama kali jualannya seboba maka dia akan punya aset. Yang diikuti oleh boba-boba yang lain. Siapa yang pertama kali menggemporkan ayam geprek maka dia akan naik namanya, yang lain akan ngikutin. Nah, makanya ide kreatif itu jadi aset. Dan itu sudah dimulai sejak tahun 1990-an. Ya, lalu muncul banyak istilah, sektor kreatif, industri hak cipta, ya. Industri hak cipta, industri konten. Ya, kalau zaman sekarang kamu kan bahasanya ngapain bikin konten? Yeah. Ya, ngapain bikin konten? Ada pengalaman ekonomi, bisnis kreatif, segala macam. Ya, berbagai istilah itu muncul sebenarnya sudah dari 1990-an. Kata kuncinya adalah siapa yang kreatif, dia yang punya aset. Ya, siapa yang kreatif dia duluan, yang mana yang duluan itu yang akan punya harta. Oke, langsung kelompok ya. Oke, kita berikutnya saya akan bagi dalam 4 kelompok. Kalau yang online nanti enggak usah ya, mengikuti aja dulu karena kamu cuma berdua. Bentar ya, mana yang online masih berdua ya. Saya akan bagi dalam 4 kelompok. Ya, acak ya. Silakan berhitung 1 2 3 4 diulang-ulang maksudnya 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 dan seterusnya. Ya. Mulai dari belakang aja. Yuk, hitung. Nah, udah ingat nomornya? Udah ingat? Ada yang lupa nomor berapa? Ingat kan? Ingat. Oke, sekarang kelompok 1 duduk di sini. Yang tadi nyebut angka 1 semua duduk di sini, sebelah sini. Kelompok 2 di situ, 3-nya di situ, 4-nya di situ. Yang online ngikuti aja ya, nyimak aja, enggak apa-apa. Baik, Pak. Siap, Pak. Kamu kelompok 1. Kamu kelompok 1. Oh, ini sini, sekitar sini. Boleh, boleh. Berapa? 1. Ya, sekitar sini aja. Ya, oke. Ya, jadi mohon maaf, mohon maklum kalau saya tidak banyak berdiri karena saya juga punya mahasiswa online. Jadi ngomongnya enggak boleh jauh dari sini. Ya, kelompok 1, 2, 3, 4 gitu ya. Sip. Nah, sekarang kenalan dulu sama temennya karena kamu belum kenal, saya yakin. Kenalan dulu. Nggak ingat namanya.
Kenalan dulu. Cie modus. Baru cewek tangannya lama. Baru cowok gini aja. Kalau cewek gini. Udah kenalan? Udah. Ya. Oh, ini kayak gini contohnya ya, semua dikenalin oh. Iya. Kan kamu kemarin sudah saya survei semesternya kan lompat-lompat 3, 5, 7 dan segala macam ya. Ya, mungkin belum kenal, padahal satu prodi ya. Satu prodi. Sip ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, saya akan berikan ada pertanyaan lalu nanti kamu silakan diskusikan, boleh cari jawabannya di internet segala macam. Ya, nanti tunjuk satu orang untuk memaparkan di depan. Ya, jadi tiap kelompok nanti ada satu yang maju ke depan. Ya, silakan disepakati aja. Ya, isinya nggak jauh-jauh dari industri kreatif. Ya, saya mulai dari kelompok 1. Nah, ini kayak wants to be a millionaire ya. Jadi industri kreatif pertama kali itu didokumentasikan tahun 94. Ya, itu di Australia. Oleh kebijakan pemerintah yaitu Bangsa Kreatif. Perdana Menterinya adalah Paul Keating. Ya. Kira-kira dokumennya itu di mana? Ya, seperti apa dan apa yang tertulis di dokumen itu? Iya, silakan. Ya, jadi dokumen tahun 94 oleh Australia, itu Perdana Menterinya adalah Paul Keating, itu bisa tidak kamu menemukan dokumennya. Lalu isinya apa? Ya, jadi industri kreatif yang kita bicarakan pada perkuliahan ini sebenarnya pertama kali muncul tuh tahun 94 di Australia. 94 kamu belum lahir. Ya, jadi gitu perbedaannya negara maju dan negara berkembang ya. Negara maju tahun 94 itu udah mungkin jualan boba dan ayam geprek. Udah kreatif. Enggak ya? Ya, negara kita 2000-an baru boom industri kreatifnya. Kalau di Australia sudah tahun 94. Kelompok 1 jelas? Ya, nanti boleh diskusikan. Berikutnya kelompok 2. Ini cuma negara aja. Ya. Ya, jadi setelah 94 di Australia, ya tahun 97 ada yang mengembangkannya dengan TIK, dengan komputer, dengan teknologi. Ada kata kuncinya, New Labour. Negara manakah itu? Iya, gampang kelompok 2 ya, jawabnya satu kata aja. Jadi kalau dia maju, negara ini Pak. Cuma ada 300-an negara di dunia, nggak boleh salah pilih kamu. Ya, kelompok 2 sudah? Dah, jelas ya. Berikutnya kelompok 3 di belakangnya. Nah, ada kutipan bahasa Inggris tentang industri kreatif. Ini terkait dengan aturan masyarakat ya. Informasi masyarakat. Nah, ini keluar tahun berapa, oleh siapa, dan apa maksudnya? Jadi sebenarnya ini sebuah materi, semua saling berkaitan nanti. Ya. Ada kutipan, ini dikeluarkan tahun berapa, oleh siapa, dan apa maksudnya? Jelas kelompok 3? Jelas? Jelas. Sip. Saya lanjut ke kelompok terakhir. Nah, tahun 1930, ya jadi kita mundur ya, tadi 90-an, sekarang 1930. Itu ada ya seseorang bernama Avant-Garde. Ya, itu menyampaikan tentang industri budaya. Industri budaya atau budaya massa. Apa yang Avant-Garde ucapkan atau sampaikan? Iya. Yang online boleh cari yang mana aja.
Kelompok 4 jelas? Jelas. Nanti kalau ada kelompok yang kurang jelas, ingin kembali ke slide-nya, silakan disampaikan aja. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk temannya. Ya, jadi bentar. Ya, jadi industri kreatif itu pertama kali tahun 94. Ya, pertama kali dikebijakan oleh Australia yang ada tanda kutip bangsa kreatif. Perdana menterinya adalah Paul Keating. Ya, dokumen dan bagian yang menyebutkan tentang industri kreatif. Pertanyaan saya nemu di internet. Dokumennya saya nemu. Dokumennya Tapi nggak bisa di-download. ya, apa nama dokumennya? Ya, nggak bisa di-download. Dokumennya ternyata nggak bisa di-download. Ya, Pak Andika bikin materi dari dokumen yang nggak bisa di-download. Wah, sakti. VPN. Enggak, Paul Keating ini bestie saya. Namanya Creative Nation Common Hall Cultural Policy Oktober 1994. Oke, di dalamnya ada bangsa kreatif, nggak bisa dibaca ya, nggak bisa di-download. Nggak bisa di-download. Oke, ini dia jawabannya. Ya. Terjemahannya ini. Oh, ada. Ada. Dapat di Facebook. Oh iya. Dapat nemu ini, dapat. Ya. Ini potongan dokumennya, itu nama dokumennya Negara Kreatif Kebijakan Budaya Persemakmuran Oktober 94. Departemen Komunikasi dan Seni, sekarang Kantor Seni, tahun 94. Ya. Saya highlight beberapa hal ya. Jadi kalimat pertama aja udah nyotot banget ya, udah berarti banget ya. Kultur membuat kekayaan. Ya, jadi budaya itu sebenarnya adalah kekayaan yang nggak ada habisnya. Jadi kenapa orang-orang luar negeri lancong ke Bali, nggak capek-capek, nggak bosan-bosan, kenapa tidak ke pulau lain aja? Karena Pulau Bali budayanya kental sampai saat ini. Ya. Dan kalau kamu sebagai generasi muda Bali tidak mempertahankan budaya itu, maka pulaumu akan miskin. Ya, budaya itu banyak ya, macam-macam ya. Kayak gitu. Itu kultur creates wealth. Jadi budaya itu menciptakan kekayaan. Ya, kalau di Australia, ya, industri budaya itu menghasilkan 13 miliar dolar per tahun. Jadi budayanya di Australia juga ada, cuma tidak seheboh, tidak semendunia di Bali ya. Itu menghasilkan 13 miliar dolar setahun. Lalu 336 ribu orang Australia bekerja di industri yang berhubungan dengan budaya. Kalau di Bali hampir semuanya ya, nak mendagang di Pekan Sukawati, dagang lawar, dagang penjor, itu semua budaya. Ya, jadi budaya menambah nilai, ya, berkontribusi penting untuk inovasi, pemasaran, dan desain. Menarik wisatawan dan pelajar, penting untuk keberhasilan ekonomi. Ini paragraf ini sudah muncul tahun 94 di Australia. Lewat ini dokumen aslinya, bahasa aslinya itu lewat dokumen yang namanya CN ya. CN. Ya, itu sama seperti di slide saya, negara kreatif. Cultural Nation negara kreatif. Ya, berarti kelompok 1 sukses. Ya, sukses walau tidak nemu dokumennya ya, tidak bisa di-download ya. Tidak bisa di-download. Kayaknya ini dokumen rahasia. Ya, tahun 94 Australia sudah ngeh ini, Australia sudah sadar ini, jadi kelihatan banget bedanya negara maju dengan negara kita, negara berkembang ya. Negara maju tahun 94 sudah sadar industri kreatif. Jadi budaya itu menciptakan kekayaan. Ya, kenapa Bali ya, penghasil apa-apa visa terbesar, penyumbang ini terbesar karena Bali punya budaya. Maksudnya budayanya dipertahankan turun-temurun terus-menerus, lestari budayanya. Ya. Nanti kamu yang terlambat ngerangkum ya tugasnya. Jadi rangkum apa yang kelompok 1 2 3 4 sampaikan. Nanti kamu maju terakhir. Kamu tidak punya kelompok. Ya, jadi biar adil. Kelompok 1 ada yang ditambahkan? Dah, itu aja.
Ya, jadi sekarang semua tahu kalau 94 Australia sudah menemukan atau sudah punya dokumen tentang industri kreatif. Kata kuncinya budaya menciptakan kekayaan dan lanjutannya ada. Ya, ya kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Berikutnya kelompok 2, siapa? Yeah. Ya, kelompok 2. Nah, silakan, apa yang mau disampaikan? Jadi neolabor itu adalah dari negara Inggris. Ya, alasannya apa? Karena neolabor itu adalah Inggris. Ya. Nah, 94 di Australia ya, cuma hanya sebatas dokumen budaya bikin kaya, ini menarik wisatawan, ini menarik pelajar, ini bagus, sekian tenaga kerja kita kerja di budaya, itu Australia. Inggris 3 tahun kemudian mengembangkan dengan TIK. Ya, tahun 97 Inggris sudah maksudnya udah cagar, udah paten, udah mantep TIK-nya, komputer dan segala macamnya. Ya, jadi industri kreatifnya dibangun dengan budaya, dengan pengembangan TIK tahun 97 oleh Inggris. Nah, gitu aja kelompok 2 ya. Ya udah gampang ya. Ya, tepuk tangan dong kelompok 2. Inggris itu neolabor di bawah kepemimpinan Tony Blair dan Brown Gordon. Nama apanya tuh? Nama pemimpinnya. Pemimpinnya. Kalau di Inggris, kalau di Indonesia presiden di Inggris apa? Jokowi. Australia Perdana Menteri, di Indonesia presiden, di Inggris apa? Kalau di Inggris ini kerajaan. Kerajaan. Nah, itu udah nama rajanya apa? Nama pimpinannya apa? Raja, enggak kan? Ah, mana pemerintahan. Nama jabatannya Perdana Menteri, presiden, itu apa? Nemu enggak? Raja. Masa raja Inggris? Raja. Hah? Perdana Menteri juga ya? Perdana Menteri juga. Ya udah, oke duduk. Ya. Heeh. Heeh. Nah, ya itu dah Inggris kan? Iya, itu dah jawabannya. Ya, jadi 94 di sini Australia Perdana Menteri ya, hanya sebatas dokumen. Ya, belum dieksekut ya, belum jalan. 97 Inggris curi start duluan dengan pengembangan TIK-nya yang sangat canggih di situ. 97 ya. Indonesia 97 ngapain? Persiapan gini ya, krisis moneter ya. Ricuh di Indonesia 98. Inggris sudah industri kreatif, gitu beda gap negara kita. 97 udah industri kreatif situ, mungkin udah jualan ayam geprek dan jualan es boba. Kelompok 3, siapa? Silakan. Woi, kelompok 3. Ya, tar dulu. Ya. Kelompok 3 saya kasih kutipan bahasa Inggris. Ya, saya tidak sebutkan ini apa dokumen kebijakan apa ya, cuma kutipan tok. Ya, lalu mereka mencari ini tahun berapa, siapa dan apa maksudnya. Ya, silakan. Jadi kutipan yang dimaksud adalah artikel yang berjudul Analisis Implikasi Pendekatan Industri Kreatif terhadap Pembuatan Kebijakan Seni dan Media Inggris Raya yang dicetus oleh Nicholas Granham pada tahun 2005. Kita cek Nicholas Granham 2005. Oh, ternyata saya 2001 ya. Nah, apa ya? Tapi dia benar. Ya. Nicholas Granham tahun 2001. Ya, artinya apa? Jadi artinya Ya. istilah industri kreatif hanya dapat dipahami dalam konteks kebijakan masyarakat informasi. Ini menarik kekuatan politik dan ideologisnya dari prestise dan kepentingan ekonomi yang melekat pada konsep inovasi, informasi, pekerja informasi dan dampak teknologi informasi dan komunikasi yang diambil dari teori masyarakat informasi. Oke. Hal ini menopang klaim yang tidak dapat dibenarkan dari sektor budaya sebagai sektor pertumbuhan ekonomi, terutama dalam ekonomi global
dia dapat filenya. kepentingan yang berbeda seputar perluasan hak kekayaan intelektual. Woi, dia dapat lebih utuh dari punya saya. Padahal saya punya foto, saya potong ya. Ya, Nicholas Grantham. Jadi setelah 94 di Australia, Documento 97 di Inggris dengan pengembangan TIK, ya TIK yang berkembang itu tahun 2001 kemudian oleh Nicholas Grantham, ya disadari bahwa industri kreatif itu sangat terpengaruh aturan informasi, sistem informasi, ya teknologi informasi. Jadi industri kreatif yang di Indonesia dengan industri kreatif yang mungkin di Cina bisa beda. Ya. Kayak gitu. Industri kreatif yang di negara kita dengan industri kreatif yang di negara lain bisa berbeda karena pengaruh teknologi informasinya, IT-nya. Ya, makanya kamu belajar ini. Kamu kan anak IT, ya. Ya, anak IT. Ya. Ya, contoh. Ya, contoh. Kalau di negara kita belanja online lewat aplikasi gampang dan kita sangat mudah belanja ke luar negeri. Google ada, segala macam ada. Ya, kalau di Cina tidak. Ya, Cina kan tidak punya Google. Ya, Cina tuh nggak bisa mengakses Google. Ya, jadi mereka punya server sendiri, mereka punya sosial media sendiri, mereka punya WA mereka sendiri, semuanya sendiri. Makanya ada istilah The Great Wall Cina. Cina itu tidak bisa lihat dunia luar. Benar ya? Kalau main Dota aja mereka punya server sendiri, server Cina. Emang kita mainnya server Singapura. Iya. Mereka kalau mau apa itu semuanya bahasanya Cina. Makanya kalau main Dota mereka gamenya pakai tulisan Cina. Nama hero-nya beda. Nama hero Dota yang kita pakai di luar Cina dan nama hero Dotanya di Cina beda nama hero-nya. Nah, kaitannya dengan industri kreatif, ya misalnya kalau kamu jualan barang gitu ya, lalu import dari luar negeri, di Indonesia bisa, ya di Cina nggak bisa. Ngaruh ke industrinya, ngaruh ke perdagangan segala macamnya. Ya, itu dipengaruhi oleh teknologi informasi. Jadi kalau IT-nya beda, ya perkembangan komputernya beda, ya sudah industri kreatifnya juga beda. Itu disampaikan atau disadari, dikemukakan oleh Nicholas Grantham tahun 2000, entah yang benar 2001 atau 2005, intinya tahun 2000-an. Kayak gitu ya. Jadi perkembangannya kayak gitu ya, dari yang awalnya dokumen 94, 97 ke Australia, 97 ke Inggris, ada sentuhan IT, 2001 berkembang lagi, ya si Nicholas menyadari, wah ternyata industri kreatif itu nggak bisa sama di tiap daerah, tergantung IT-nya kayak gimana. Ya tergantung aturan IT-nya kayak gimana. Sip, ada lagi nomor 3? Ya, silakan kembali ke tempat. Ya, berikan tepuk tangan dulu. Terakhir, nomor 4. Silakan. Ya, ternyata setelah 2000-an, 2001 Pak Andika kok kembali lagi ke 1930. Ada apa ya? Nah, mundur nih tahunnya. Nah, apa ada di 1930? Coba disampaikan. Dalam sebuah artikel dan distribusi yang luas. Kok sama ya? Lah, langsung duduk aja. Udah. Iya, ya. Ya, ini slide saya di-hack ini. Hebat kelompok 4 ya, slide saya di-kopas loh. Ya, 2001 kayak gitu. Tapi kalau kita flashback, tahun 1930 ya, sebelum Indonesia merdeka, luar biasa. Ya, tahun 1930. Ya, orang-orang sudah sadar, orang luar negeri, bule-bule sudah sadar. Ya, ada radio, ada bioskop, ada novel, gramofon itu yang itu gambarnya sudah saya carikan biar kamu tidak bingung apa itu gramofon. Ya. Ini membuat budaya kita tersedia untuk massa. Jadi kalau misalnya tari-tarian bisa diputar di bioskop, di radio, ada nak makidung bisa diputar juga, ya. Lalu ada apa tapel, gong segala macam budaya Bali itu bisa tersedia untuk massa. Tapi perkembangan ini justru melemahkan nilai budaya. Saya kasih contoh, ya. Di pasar Sukawati banyak orang jualan baju barong.
Ya, budayanya tersedia untuk massa. Jadi bule itu bisa pakai identitas barong. Bule tahu barongnya. Ya, cuma bulenya nggak tahu itu barong apa. Ya, ketika lagu-lagu Bali diputer ya di radio segala macam di tape, ya itu membuat lagu-lagu Bali itu tersedia untuk massa. Ya bisa kemana-mana. Cuma ya mungkin dia tidak tahu arti lagunya. Ya, satu sisi dia menyebarkan budaya itu ya, menguatkan budaya itu, menyebarkan ya. Di sisi lain budayanya dilemahkan. Ya. Contohnya paling simpel adalah jualan baju barong tadi. Ya, barongnya eksis, tapelnya eksis ya. Sukawatinya eksis, cuma yang beli nggak tahu itu barong apa. Itu sudah disadari tahun 1930. Jadi kalau budaya itu mau dijual ya lewat radio, gramofon, bioskop, novel segala macam itu memang membuat dia tersedia untuk orang banyak ya. Cuma nilainya menjadi lemah. Nilainya jadi lemah. Kayak gitu ya. Contoh paling simpel adalah baju barong. Kalau kamu beli baju barong ke Sukawati, saya yakin kamu cuma tahu itu barong. Barong apa itu? Nggak tahu. Ya, beli novel, beli majalah, beli kipas, apapun aksesoris di Bali itu, ya orang-orang wisatawan memang bisa menikmati budaya kita. Cuma dia nggak tahu itu apa. Itu tahun 1930-an. Masih jalan sampai hari ini. Ya. Jadi orang-orang tahunya ya udah itu barong. Barong apa kan? Barong ada banyak, nggak tahu barong apa itu. Kayak gitu ya. Nonton tari-tarian, ada jualan kasetnya, DVD-nya terjual di luar negeri, orang-orang nonton, oh ini orang Bali nari. Tahu mungkin judulnya, tari apa? Tari condong itu misalnya. Cuma nggak tahu maknanya, nggak tahu gerakan ini artinya apa, nggak tahu. Itu juga pengaruh TIK. Makanya kita sekarang tidak heran kenapa generasimu, generasi saya itu ya tahunya kulit-kulitnya aja. Nggak tahu dalamannya, nggak tahu spesifik detailnya kayak gimana. Karena generasi kita, generasimu, generasi saya itu dapatnya dari teknologi. Dapatnya dari teknologi, bukan langsung dari orangnya. Ya. Dapatnya dari teknologi. Ya, bule mungkin nonton di YouTube video ogoh-ogoh. Ya, budaya ogoh-ogoh kita nyampe di luar negeri. Cuma pertanyaannya, bulenya nggak tahu itu ogoh-ogoh apa. Ya, nggak tahu, cuma tahu oh ini ogoh-ogoh, dah gitu tok. Ya, nggak tahu itu maknanya apa, tentang apa, bikinnya gimana, nggak tahu. Itu teknologi. Ya, teknologi. Jadi satu sisi membantu menyebarluaskan, di sisi lain dia melemahkan. Ya, membunuh pelan-pelan. Teknologi. Ngeri ya teknologi. Mungkin lagi 50 tahun anak cucumu akan, Pak, apa itu Pak? Barong, titik. Nggak tahu apa lagi. Mungkin jawabannya lebih parah dari itu. Ya, asalnya adanya barong. Barong ya orang aja anak pidan. Ya. Apa yang mungkin kita sebut, Pak, itu apa? Mungkin harusnya tapel. Generasimu akan menyebut itu apa? Topeng. Ya. Di mana bisa dilihat? Nggak tahu, hanya ada di internet. Kayak gitu ya, karena lihatnya semua dari teknologi, semuanya dari teknologi informasi. Oke, udah habis? Sebenarnya semua jawabannya ada di sini. Ya, semua materi ini hari ini bersumber dari jurnal yang ini. Kalau kamu dapat satu file jurnal ini, keempat jawabannya dari situ.